Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingatkan kembali untuk mengisi presensi yang telah Ibu unggah di Google Classroom. Oke, adik-adik semuanya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang laporan keuangan, yang mana laporan keuangan ini dibuat oleh perusahaan jasa di setiap akhir periode, yang mana juga di dalam laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan ataupun disebut juga neraca, dan laporan arus kas. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang jurnal penutup dan buku besar. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian jurnal penutup. Yang kedua, memahami langkah-langkah pembuatan jurnal penutup. Yang ketiga, menjelaskan pengertian buku besar setelah penutup. Yang keempat, memahami akun-akun yang terkait dalam buku besar setelah penutup. Dan yang kelima, menyajikan jurnal penutup dan buku besar setelah penutup pada perusahaan jasa melalui media tulisan. Tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa yang pertama yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Nah, akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Dan akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Adapun komponen yang termasuk akun nominal adalah akun pendapatan dan akun beban. Sedangkan akun pembantu modal adalah akun Thrive dan ikhtisar laba rugi. Adapun langkah-langkah pembuatan jurnal penutup, yang pertama, mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi sebesar nilai saldo akun pendapatan. Yang kedua, mengkredit akun beban dan mendebit akun ikhtisar laba rugi sebesar nilai saldo akun beban. Yang ketiga, mendebit setiap akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal jika perusahaan mendapat laba rugi dan jika perusahaan menderita rugi. Yang keempat, mengkredit setiap akun Thrive dan mendebit akun modal sebesar nilai pengambilan yang dilakukan. Dalam pembuatan jurnal penutup, kita akan menutup atau menolkan akun nominal. Seperti yang telah kita ketahui bahwa akun nominal itu ada akun pendapatan dan akun beban. Langsung saja yang pertama yaitu akun pendapatan, yang mana akun pendapatan ini merupakan akun yang dikredit. Namun, di dalam jurnal penutup ini, akun pendapatan akan didebitkan, jadi harus dipindahkan dari kredit ke debit. Mengapa? Karena kita akan menutup atau menolkan akun pendapatan, sehingga yang awalnya kredit akan menjadi debit. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi sebesar saldo akun pendapatan. Lalu yang kedua yaitu akun beban, yang mana akun beban ini
di debit. Namun, di dalam jurnal penutup, akun beban akan dipindahkan ke kredit, sehingga akan menghasilkan saldo akun beban 0. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan mengkredit akun beban dan mendebit akun ikhtisar laba rugi sebesar saldo akun beban. Langsung saja kita lihat contoh dalam menutup akun nominal. Sebelumnya kita menyiapkan kertas kerja terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh kertas kerja dari perusahaan Civic Opsis Transport. Lalu setelah itu kita buat tabel yang mana di dalam tabel tersebut terdapat 5 kolom. Dan masing-masing kolom diisi dengan tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Langsung saja seperti dalam langkah yang pertama, yaitu mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi sebesar saldo pendapatan. Kita lihat di dalam kertas kerja, di sini ada kolom yang berwarna kuning, itu merupakan pendapatan. Kita pindahkan seluruh pendapatan dari kertas kerja ini ke tabel jurnal penutup. Setelah itu, kita isi nominal ini seperti yang ada di dalam kertas kerja, jumlah nominalnya, yaitu kita lihat pendapatan dalam kolom laba rugi. Nah, di sini pendapatan dikredit ya. Di sini pendapatan dikredit. Namun, jika dipindahkan ke jurnal penutup, pendapatan itu harus didebit. Kita pindahkan dari tadinya kredit menjadi debit. Nah, setelah itu, kita mendebit pendapatan ini dan dijumlahkan. Dan jumlah pendapatan itu disimpan di kolom kredit dengan nama akun ikhtisar laba rugi. Sehingga semua ini akan menutup akun pendapatan dan akan berjumlahkan atau bersaldokan 0. Lalu langkah yang kedua yaitu mengkredit akun beban dan mendebit akun ikhtisar laba rugi. Langkahnya sama seperti dalam pemindahan akun pendapatan dari kertas kerja ke jurnal penutup. Kita lihat di dalam kertas kerja seluruh beban-beban ini di debit. Namun jika dipindahkan ke jurnal penutup itu harus dikredit. Harus dikredit seluruh akun atau seluruh nominal-nominal beban ini. Nah, dari jumlah nominal beban ini akan disimpan di kolom debit dengan nama akun ikhtisar laba. Hal tersebut sudah menutup akun beban, sehingga akan bersaldokan atau jumlah 0. Setelah kita menutup atau menolkan semua akun nominal, yang selanjutnya kita akan menutup atau menolkan akun pembantu modal, yang mana seperti yang telah kita ketahui bahwa akun pembantu modal ini ada akun ikhtisar laba rugi dan akun Thrive. Langsung yang pertama yaitu akun ikhtisar laba rugi, yang mana akun ikhtisar laba rugi ini dikredit. Namun di dalam jurnal penutup kita akan memindahkan yang awalnya akun ikhtisar laba rugi ini dikredit menjadi debit, tetapi tidak selamanya atau tidak semua laba atau rugi itu dikredit. Nah, caranya apabila laba, maka kita harus mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal sebesar saldo laba. Dan apabila rugi, kita harus mendebit akun modal dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi sebesar saldo rugi. Lalu yang kedua yaitu kita akan menutup akun Thrive, yang dimana akun Thrive ini didebit. Tetapi di dalam jurnal penutup kita akan memindahkan akun Thrive yang didebit ini menjadi kredit. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita akan mengkredit akun Thrive dan mendebit akun modal sebesar akun Thrive. Langsung saja kita lihat contoh dalam menutup akun pembantu modal. Nah, di sini terdapat
contoh kertas kerja dari perusahaan Civikopsis Transport. Nah, kita akan menutup akun laba rugi dan menutup akun Thrive. Yang pertama kita akan menutup akun laba rugi, yang dimana cara dalam menutup akun laba rugi ini apabila laba kita akan mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit modal. Lalu yang selanjutnya kita akan menutup akun Thrive, yang mana langkah dalam menutup akun Thrive itu dengan mengkredit akun Thrive dan mendebit akun modal sebesar saldo Thrive. Nah, ini merupakan bentuk jurnal penutup setelah digabungkan antara akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun Thrive. Tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa yang kedua, yaitu buku besar setelah penutupan. Setelah membuat jurnal penutup, kemudian diposting terlebih dahulu ke buku besar. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan saldo akun-akun yang dicantumkan pada neraca saldo setelah penutupan. Setiap penjurnalan pasti akan memengaruhi buku besar. Begitu juga jurnal penutup akan memengaruhi akun nominal dan modal yang mengalami perubahan. Cara posting jurnal penutup ke buku besar pada dasarnya sama dengan ketika melakukan posting jurnal umum ke buku besar, yaitu dengan cara memindahkan akun beserta saldonya ke masing-masing buku besar akun tersebut, tanpa merubah posisi debit atau kredit saldo akun tersebut. Jadi, apabila akun dalam jurnal penutup bersaldo debit, maka diposting ke buku besar juga bersaldo debit dan sebaliknya. Langsung saja kita akan posting ke buku besar. Pertama, kita akan memposting akun kas, akun perlengkapan kantor, dan akun asuransi bayar di muka terlebih dahulu. Kita lihat di dalam akun kas, kita akan mempostingnya karena di dalam akun kas itu hanya ada di neraca saldo saja, sehingga kita langsung saja posting nominalnya di kolom debit. Lalu yang selanjutnya akun perlengkapan kantor. Akun perlengkapan kantor ini ada di neraca saldo, di debit sebesar 15.000 dan penyesuaian di kredit sebesar 10.000. Sehingga kita jumlahkan 15.000 dikurangi 10.000, saldonya itu 5.000. Lalu yang selanjutnya akun asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi dibayar di muka di sini ada di dalam neraca saldo sebesar 2.400 di debit dan penyesuaian sebesar 1.000 di kredit. Sehingga kita jumlahkan 2.400 dikurangi 1.000, saldonya itu 1.400 di debit. Yang selanjutnya yaitu akun kendaraan. Akun kendaraan ini hanya ada di dalam neraca saldo saja. Oleh karena itu, kita langsung posting saja nominalnya, debit 240.000. Setelah itu, kita langsung ke akun sewa diterima di muka. Akun sewa diterima di muka ini ada di dalam neraca saldo, kredit sebesar 18.000 dan penyesuaian debit sebesar 7.500. Sehingga kita jumlahkan 18.000 dikurangi 7.500. Hasilnya atau saldonya itu 10.500 di kredit, karena kredit lebih besar daripada debit. Setelah itu, kita posting akun utang usaha, utang bank, dan utang gaji. Dalam utang usaha, ini hanya ada di dalam neraca saldo saja. Oleh karena itu, kita langsung saja posting nominalnya di kredit sebesar 40.000. Lanjut ke utang bank juga hanya ada di dalam neraca saldo sebesar 50.000 rupiah di kredit. Dan yang selanjutnya yaitu akun utang gaji, yang mana utang gaji ini ada di dalam kolom penyesuaian, sehingga kita langsung saja posting nominalnya sebesar 8.000 rupiah di kredit. Nah, di sini kita akan memposting akun-akun yang telah ditutup sebelumnya dalam jurnal penutup, yaitu akun pendapatan. Yang pertama akun pendapatan. Di sini ada pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan sewa. Nah, dalam pendapatan jasa itu ada di dalam neraca saldo, yang mana neraca saldo sebesar 50.000 di kredit
dan penutup sebesar 50.000 di debit sehingga akan bersaldokan 0. Lalu yang selanjutnya pendapatan bunga, yang mana pendapatan bunga itu dalam neraca saldo sebesar 2.500 di kredit dan penutup sebesar 2.500 di kredit sehingga bersaldokan 0. Yang selanjutnya pendapatan sewa. Pendapatan sewa ini ada dalam neraca saldo sebesar 7.500 di kredit dan dalam penutup sebesar 7.500 di debit sehingga akan bersaldokan 0. Setelah kita memposting akun pendapatan, kita langsung saja akun beban, yang mana akun beban ini ada beban gaji, beban perlengkapan kantor, beban asuransi, dan beban penyusutan kendaraan. Nah, yang pertama itu beban gaji, yang mana beban gaji ini ada dalam neraca saldo sebesar 7.500, lalu jurnal penyesuaian sebesar 8.000. Sehingga karena di neraca saldo di debit dan jurnal penyesuaian di debit, sehingga kita akan jumlahkan, yang mana jumlahnya itu sebesar 15.500. Lalu di dalam jurnal penutup itu dikredit sebesar 15.500 sehingga akan bersaldokan 0. Setelah itu ada beban perlengkapan kantor, yang mana beban perlengkapan kantor ini ada dalam jurnal penyesuaian 10.000 di debit dan dalam penutupan itu 10.000 di kredit sehingga akan bersaldokan 0. Lalu yang selanjutnya yaitu beban asuransi, yang mana beban asuransi ini ada dalam jurnal penyesuaian di debit sebesar Rp1.000 dan dalam jurnal penutup itu di kredit sebesar Rp1.000 sehingga akan bersaldokan 0. Dan akun beban yang terakhir yaitu beban penyusutan kendaraan. Dalam beban penyusutan kendaraan ini ada dalam neraca saldo dan jurnal penutup, yang mana dalam neraca saldo itu nominalnya 24.000 di debit dan penutup 24.000 di kredit sehingga bersaldokan 0. Yang selanjutnya yaitu akun modal, yang mana akun modal ini ada dalam neraca saldo, lalu penutupan dalam menutup Thrive dan penutupan dalam menutup ikhtisar laba rugi. Kita lihat dalam neraca saldo yaitu bernominalkan Rp300.000 di kredit dan penutupan dalam laba rugi itu 9.500 di kredit sehingga kita akan jumlahkan Rp300.000 ditambah Rp9.500, saldonya yaitu Rp309.500. Lalu penutupan dalam menutup Thrive itu sebesar Rp1.000 di debit sehingga Rp309.500 dikurangi 1.000 bersaldokan Rp308.500. Mengapa modal tidak bersaldokan 0? Karena modal ini tidak termasuk dalam jurnal penutup, tidak menutup apapun. Yang harus kalian ingat dalam jurnal penutup itu hanya menutup akun nominal dan pembantu modal, yang mana akun nominal itu akun pendapatan dan akun beban, dan pembantu modal itu akun ikhtisar laba rugi dan Thrive. Lalu yang selanjutnya kita akan memposting akun Thrive, yang mana akun Thrive ini ada dalam neraca saldo sebesar Rp1.000 di debit dan penutupan Rp1.000 di kredit. Lalu yang akan bersaldokan 0. Yang selanjutnya yaitu akun ikhtisar laba rugi, yang mana akun ikhtisar laba rugi ini sebesar Rp60.000, lalu di debit sebesar Rp50.500 dan yang hasilnya itu akan bersaldokan 0. Kesimpulannya, posting jurnal penutup merupakan salah satu tahap tutup buku, dan proses ini dilakukan secara rutin oleh perusahaan setiap akhir periode akuntansi. Dan tujuan dilakukan posting jurnal penutup ini yaitu memindahkan saldo akun-akun yang berada dalam jurnal penutup ke buku besar masing-masing akun tersebut. Sehingga dengan proses posting ini akan terlihat saldo buku besar akun-akun nominal setelah pemustingan jurnal penutup akan memiliki saldo 0. Oke, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu jelaskan bisa kalian pahami. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.